Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas pertemuan ke-13 ya. Materinya adalah tentang integral tak tentu dan penerapannya. Oke, kita awali dari next slide. Oke, bentuk umum integral tak tentu ya. Jadi nanti integral itu secara sederhana dia itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi kebalikan dari turunan. Kalau turunan itu pangkatnya turun, kalau integral dia pangkatnya naik. Kemudian di sini ada istilah integral tak tentu, itu maksudnya dia nggak ada batas batas atas, batas bawah dari integral itu. Nanti kalau integral tertentu itu nanti dia ada batasnya, ada batas atas, batas bawah nanti di pertemuan 14 ya. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi kalau ada integral dari fx, itu secara umum dia adalah hasilnya adalah fx plus k ya. Selalu dia terakhirnya adalah k ya. Kalau ciri-ciri dari integral tak tentu itu. Kalau dia dalam bentuk fu ya berarti dia fu plus k. Ini kita lihat fungsi pangkat. Ini yang umum digunakan ya, yang umum digunakan kalau untuk integral itu adalah integral dari, ini terbalik ini ya, ini harusnya adalah x pangkat n ya, maaf ini terbaliknya, x pangkat n yang benar ya. Integral dari x pangkat n itu nanti dia pangkatnya menjadi n plus 1, x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 gitu ya. Dengan catatan n tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian kalau integral dari x pangkat min 1, nah ini dikecualikan ya. Ini yang benar ini adalah ini ya. Integral dari x pangkat n. Jadi tadi kan n tidak boleh sama dengan min 1. Tapi kalau n-nya itu sama dengan, ini secara umum ya, n tidak boleh sama dengan min 1. Tapi kalau nanti dia ternyata n-nya itu min 1, gitu ya, x, contoh integral dari x pangkat min 1 dx, nanti hasilnya ini ya, ke fungsi logaritma ya, ln x plus c gitu ya. Ini secara khusus gitu ya, kalau n-nya sama dengan min 1. Contoh misalnya integral dari ini akar x dx. Nah, kita tahu akar x itu adalah x pangkat 1/2 dx. Seperti yang saya katakan tadi, pangkatnya ditambahkan 1, makanya di sini x pangkatnya jadi 1/2. X pangkat 1/2 plus 1 dibagi 1/2 tambah 1 yang ini. Anda lihat di sini 1/2 tambah 1 kita tahu adalah 1/2, atau boleh ini ya, ini 1/2, atau kalau kita ubah ke pecahan biasa itu adalah 3/2 gitu ya. Boleh Anda tulis x pangkat 3/2 atau x pangkat 1/2. Ini kemudian nanti ini adalah kan ini 3/2 dibagi 3/2. Nah, 1 karena posisinya di sini dia gitu ya. Jadi 1 dibagi 3/2 nanti kan 2-nya kan naik ke atas ya. Makanya dia menjadi 2/3. Jadi 1 dibagi 3/2, kalau kita pernah belajar pecahan itu
Yang paling atas, yang paling bawah ini dia naik ke atas ya, jadinya 2/3. Maka di sini kan 2/3 X pangkat 3/2 atau 1/2 plus C. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau misalnya dia itu berbentuk konstanta ya, gitu ya. Bilangan konstan itu ya berapa aja bilangan. Entah apakah itu 5, 10, min 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, integral dari ini K dx itu adalah, kan boleh kita sederhanakan K kali integral dx kan, hasilnya adalah Kx plus C gitu ya. Di mana K tidak boleh sama dengan 0, K bilangan konstan. Integral dari setengah dx ya, langsung aja, ini salah, ini penempatan X-nya. Yang benar adalah X, ini X-nya di atas ya. Jadi yang benar adalah setengah 1/2 X. 1/2 X ya. 1/2 X plus C gitu ya. Jadi langsung aja integral dari setengah dx ya, setengah X plus C ya gitu. Jadi ini apa? Jadi langsung aja kita menggunakan yang ini tadi ya. Kx plus C gitu aja lah. Kalau misalnya 5 dx ya 5x plus C, setengah 1/4 X ya 1/4 dx ya 1/4 X plus C gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang berbentuk penjumlahan dua fungsi, contohnya ini ya, gitu ya. Jadi boleh dipisah atau boleh langsung digabung, nggak masalah ya. Boleh dipisah seperti ini, integral 3x kuadrat, integral 2x dx. Integral dari ini sendiri, ingat seperti yang saya dikatakan tadi adalah pangkatnya dia 2, jadi 2 plus 1 jadi 3. Maka di sini kan apa namanya 3, X pangkat 3 ya. Jadi dia X pangkat 3, kemudian 3-nya kan dibagi, jadi dibagi ke sini kan gitu. Terus ada 3 di sini. Nah, ada 3, ya 3 bagi 3 kan jadi 1, hilang ya. Maka di sini X pangkat 3 saja. 2X sama ya, jadi nanti X kuadrat plus C. Jadi selalu kalau integral tertentu itu selalu terakhirnya harus plus C ya. Kemudian kalau ini tambahan saja fungsi apa? Eksponensial ya. Jadi kalau yang umum sih adalah yang ini ya, integral dari ini ya, EX dx gitu ya. Itu hasilnya adalah EX plus C ya. Jadi yang sering ya. Contoh misalnya integral dari 2 E pangkat X plus 4 dx. Boleh dipisah dulu seperti ini gitu ya. Integral dari ini sendiri adalah hasilnya tetap dia sendiri ya, 2E pangkat X, integral dari 4X plus C ya. Kemudian ada lagi yang tadi, yang integral dari 1/X udah dibahas tadi, itu adalah hasilnya adalah ln X ya, ln X. Kemudian misalnya ada soal integral dari 5/5 X plus 4 dx gitu ya. Ya bisa ditulis seperti ini, integral dari 5 dx ya per 5x plus 4, hasilnya ini ya. Hasilnya adalah ln 5x plus 4 plus C gitu ya. Atau misalnya ini Anda misalkan dengan ini. Misalkan U itu adalah 5x plus 4 gitu ya. 5x plus 4.
Nah, nanti Anda cari apa namanya? Tuh DU per DX ya. DU per DX-nya adalah di sini adalah 5 gitu ya. 5. Sehingga kalau Anda cari DU-nya, DU-nya itu adalah 5DX. 5DX gitu ya. Sehingga langsung substitusi ke sini. Nah, gitu ya. Substitusi ke sini. 5DX kita ganti dengan DU ya. Nah, terus 5X plus 4 kita ganti dengan U gitu ya. Nah, itu kan integral dari DU per U atau seper U DU ya. Hasilnya adalah ln U ya. Ln U. Ln U plus C gitu ya. U-nya kita ganti dengan, balikin lagi ke sini ya. Nah, kita gantikan ke sini. Hasilnya kan sama kan, seperti ini. Oke, kemudian ini contoh penerapannya ya, contoh penerapannya. Ini soal contoh 1 gitu ya. Diketahui biaya marginal fungsi persamaannya MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Tentukan persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Jadi biaya total, biaya cost-nya atau cost totalnya itu adalah integral dari MC DQ ya. Anda masukkan MC-nya, Anda ganti dengan ini gitu ya. DQ, kemudian Anda integralkan seperti tadi ya. Ini Q pangkat 2 jadi Q pangkat 3, 3Q pangkat 3 per 3 min 6Q kuadrat per 2 ya, gitu per 2 ditambah 4Q gitu ya. Seperti konsep integral yang saya jelaskan di awal. Ini jadinya adalah Q pangkat 3 min 3Q kuadrat 6 bagi 2 3 plus 4Q plus K gitu ya. Konstanta K adalah biaya tetapnya ya. Nah, sehingga di sini biaya rata-rata AC ya, average kalau bahasa Inggrisnya. Itu adalah C per Q ya dibagi dengan. Sehingga jadi hasilnya kira-kira seperti ini. Tinggal dibagi dengan Q. Kemudian misalnya contoh yang kedua, diketahui penerimaan marginal MR 16 min 4Q, tentukan persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-ratanya. Penerimaan total ya integral MR DQ ya. Kita masukkan MR-nya udah diketahui di sana 16 min 4Q DQ. Kita integral seperti yang saya jelaskan di awal. Dia 16Q min 4Q kuadrat per 2 ya. Jadi kenapa ada angka 2 di sini asalnya dari ini. Q ini pangkatnya kan 1. 1 tambah 1 kan 2. Maka dia nanti jadi dibagikan juga di bawah ini. Dibagi 2 plus K. Sehingga di sini jadi 16Q min 2Q kuadrat. Nah, konstanta K dalam persamaan penerimaan total itu adalah 0 ya. Sehingga penerimaan rata-ratanya tinggal R per Q, R-nya 16Q min 2Q kuadrat dibagi Q. 16Q dibagi Q 16. 2Q kuadrat dibagi Q itu adalah 2Q. Kemudian yang hampir sama gitu ya, yang contoh yang ketiga, diketahui utilitas marginal atau MU ya, MU 90 min 10Q, tentukan persamaan utilitas totalnya sama, jadi selalu diintegralkan. Utilitas total adalah MU DQ, MU-nya adalah 90 min 10Q DQ, diintegralkan jadi 90Q, ini adalah min 10Q kuadrat per 2 ya, plus K. Ini 90Q min 5Q kuadrat ya. Jadi K-nya itu dianggap 0 ya. Kemudian produk marginal
atau marginal product itu anggaplah seperti ini, 18X min 3X kuadrat. Tentukan persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Sama, produk total itu integral dari marginal product dx. Ini kita masukkan MP-nya, kita ganti 18X min 3X kuadrat dx. Ini kita integral seperti yang saya jelaskan di awal, 18X nanti hasil integralnya 9X kuadrat, min 3X kuadrat itu hasil integralnya adalah X pangkat 3, K-nya 0 ya, jadi langsung kita ganti K-nya 0. Ini adalah persamaan produk totalnya ini. Kemudian rata-rata dia produk rata-ratanya dia dibagi dengan X ya. Ini Anda bagi 9X kuadrat min X pangkat 3 dibagi X. Hasilnya adalah ini. 9X min X kuadrat ya. Yang nomor 5, contoh yang 5, diketahui autonomous konsumsi ya. Konsumsi itu adalah 30 miliar ya, dan MPC-nya adalah 0,08. Tentukan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat ya. Fungsi konsumsi sama tadi C sama dengan integral dari MPC DY. MPC-nya 0,8 DY. Hasil integralnya 0,8Y plus KC ya. 0,8Y, nah KC-nya 30M ya. Ini dianggap konstantanya. 0,8Y plus 30M. Kemudian ketemulah ini namanya fungsi konsumsi. Kemudian fungsi tabungan. Jadi kita harus cari dulu MPS-nya. 1 dikurang MPC ya. 1 min 0,8 hasilnya 0,2. Sehingga fungsi tabungan adalah integral dari MPS DY, integral dari 0,2 DY, hasilnya 0,2Y plus KS gitu ya. 0,2Y min dia min 30M ya. Jadi kalau untuk tabungan min ya gitu ya. Jadi tapi kalau untuk konsumsi di sini plus, bedanya itu saja. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.